Islam tidak berbunyi Om Swastiastu, dan salam Islam tidak berbunyi Annyeonghaseyo, tapi salam Islam berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah fala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, hadirin sahabat dai dimanapun berada yang semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda tercinta kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya minat dunya hatal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke tanah Sunda, tidak lupa ketangkuban perahu. Bagaimana kabar hadirin semua? Semoga sehat selalu. Tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Ngatiatul Wafiyah, berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah, mahasiswi semester 3, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan Islam di era milenial dengan judul Konsep Pendidikan Islam yang mampu mencetak generasi milenial di masa mendatang. Ada yang tahu bagaimana konsep pendidikan Islam yang kita butuhkan? Saat ini kita hidup di era milenial, di mana era banyak tantangan-tantangan dari globalisasi, seperti dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun perubahan gaya hidup. Dalam tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya pondasi yang kuat seperti tertanamnya pendidikan Islam pada diri setiap manusia. Dalam pendidikan sendiri tidak dapat terlepas dari kehidupan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pendidikan berupaya mendidik manusia untuk mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang disertai dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis riwayat Ahmad telah disebutkan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahumma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga peran pendidikan Islam sangat penting untuk generasi milenial. Hadirin sahabat dai yang berbahagia, generasi muda yang seharusnya menjadi tokoh utama di balik kemajuan bangsa justru muncul dengan perilakunya yang mengesampingkan etika dan moral. Perilaku pemuda zaman sekarang banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti pelecehan seksual, pornografi, kekerasan, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba, tawuran, bullying terhadap guru dan teman sebayanya, berfoya-foya seakan dunia dan seisinya hanya miliknya. Dengan demikian,
Yang dibutuhkan sekarang dan seterusnya adalah dakwah dan pendidikan Islam yang mana senafas dengan perubahan zaman, yang menggunakan metode utamanya adalah konsep pendidikan Islam yang dapat menjadi bekal untuk generasi muda, yang dapat memberi solusi untuk setiap masalah umat manusia. Konsep pendidikan yang dapat kita terapkan, yang dapat kita gunakan di era ini bisa kita ambil dari petikan surat Al-Kahfi ayat 71, 74, dan 77. Di mana dalam surat tersebut menceritakan ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa menaiki kapal kemudian dilubangi. Why? Kenapa? Kemudian bertemunya dengan bangunan yang mereka bangun, padahal mereka tidak mendapatkan jamuan dari pemilik bangunan tersebut. Dan bertemunya dengan seorang anak yang kemudian dibunuh. Ini tentu menjadi soal yang perlu dipertanyakan, bukan? Mari kita telisik lebih dalam. Masalah yang pertama, fanṭalaqa hatta idza raqibah fi safinati kharaqaha. Mengapa kapal tersebut harus dilubangi dan dicacati? Ternyata apabila kapal tersebut tidak rusak, maka akan dirampas oleh seorang raja yang serakah. Ini merupakan konsep pemikiran untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Kemudian masalah yang kedua, fanṭalaqa hatta idza laqiyah khulaman faqatalah. Mengenai bangunan yang mereka bangun, padahal mereka tidak mendapatkan jamuan dari pemilik bangunan tersebut. Ternyata pemilik bangunan tersebut adalah seorang anak yatim yang kakek dan orang tuanya di masa lalu adalah seorang yang ngalim, seorang yang benar. Ini merupakan prediksi kebaikan, sehingga ini merupakan konsep yang dikupas dari pelajaran di masa lalu. Kemudian masalah yang terakhir adalah fanṭalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Soal anak yang dibunuh, padahal di sini tidak ada konsep pembunuhan. Tetapi apabila anak tersebut hidup, maka akan mencelakai orang lain di masa mendatang. Dari kisah ini dapat mengupas konsep apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan konsep pendidikan Islam, yaitu yang pertama, kita harus mampu menghadapi masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, kita harus mampu memahami kejadian pelajaran di masa lalu. Dan yang ketiga, kita harus mampu memprediksi dan mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Hadirin sahabat dai yang berbahagia, untuk itu marilah kita sebagai generasi muda, kita harus selalu senantiasa berpikir maju, belajar dari masa lalu dan siap dalam setiap waktu. Dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Demikian pemaparan konsep pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf setulus-tulusnya. Anak kitang podong blumpat, nggodok wedang dicampur bakmi, menawi atur kawula lepat, kawula nyuwun agunging pangaksami. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.